Oke, perhatikan. Jadi ini perwakilan dari kelompok 1 tentang kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kemarin sudah tanya jawab, sekarang kesimpulannya lebih kurang berapa menit? 54. Boleh? Iyalah ya. Biar kalian juga bisa menyampaikan sesuatu itu tanpa teks. Nah ini yang Bapak inginkan. Oke, silakan ya. Oke, jadi kesimpulan kelompok 1 mengenai materi Perang Dunia II, yaitu pada salah satu Asia yang terlibat sebagai Perang Dunia II ialah Jepang. Nah, pertempuran Jepang ini disebut sebagai Perang Pasifik. Pada Perang Pasifik ini, Jepang menggunakan taktik kamikaze atau taktik dengan cara menempurkan pesawat kepada area lawannya. Pada selain itu, uraian singkat mengenai kedudukan Jepang di Indonesia ialah: yang pertama, pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Tarakan di Kalimantan Utara, Indonesia. Kemudian pada tahun 1943, para tokoh Indonesia mempertanyakan kepada Jepang mengenai penggunaan bahasa pengibaran Sang Merah Putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Indonesia. Kemudian pada tahun 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dan janji ini disebut sebagai janji Hoiso. Nah, pada saat ini juga Jepang memperbolehkan Indonesia untuk mengibarkan merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, Jepang menambahkan 5 tokoh anggota Indonesia ke dalam Dewan Pertimbangan atau disebut sebagai Choksamin. Kemudian, Jepang juga memperbolehkan rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, pada Maret 1945, Jepang pun membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada Juli 1945, Jepang pun kalah terhadap Sekutu, dan Sekutu pun menguasai Balikpapan dari kekuasaan Jepang. Nah, Balikpapan ini sebagai sumber dari minyaknya pasokan dari perang-perang Jepang ini akhirnya menyerah pada Sekutu karena Amerika Serikat ini menjatuhkan bom atom pada kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, kalau Hiroshima ini sebagai pangkalan besar militer Jepang, kalau Nagasaki ini sebagai pusat industri Jepang. Karena keduanya ini besar di Jepang dan mereka ini menjadi kota yang umum, kota utama di Jepang ini, akhirnya mereka pun memiliki kelemahan dari industri-industri mereka. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, akhirnya bom atom dijatuhkan pada Hiroshima. Selanjutnya pada 9 Agustus 1945, akhirnya bom atom ini dijatuhkan kembali ke Nagasaki. Selanjutnya pada 14 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadidiningrat itu melakukan pertemuan di darat Vietnam dengan Massekal. Nah, dengan itu akhirnya setelah kembali pada 15 Agustus 1945, golongan muda ini mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menyebut bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan. Oke, tepuk tangan. Resti sama Nadia tadi sudah menyimpulkan dengan sangat baik tentang materi kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jadi Bapak tutup yang disampaikan mereka ini sudah sangat bagus ya. Bapak tambahkan sedikit. Intinya adalah setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang itu semakin terdesak dan kekuatan militernya semakin lemah. Jadi mau tidak mau nanti Jepang menyerah kepada Sekutu, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 45. Dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tokoh-tokoh nasional. Untuk apa? Untuk segera kita itu memproklamasikan kemerdekaan dan bisa terlepas dari penjajahan. Jadi pada intinya itu ya, kekalahan Jepang itu membawa
dampak yang positif bagi bangsa kita, ya, membawa dampak yang positif. Dan satu lagi, sesuai dengan pembukaan UUD 45, kalian harus tahu bahwa kita bisa merdeka itu bukan hadiah dari Perdana Menteri Jepang Koiso, apalagi hadiah dari sekutu, tetapi hasil perjuangan rakyat Indonesia. Jadi ingat, kita merdeka bukan hadiah, tapi hasil perjuangan rakyat Indonesia. Tepuk tangan lagi untuk mereka. Oke, sekian dan terima kasih. Minggu depan kita lanjutkan.